Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar PKN mengenai hakikat kedaulatan dan teori tentang kedaulatan. Nah, kedaulatan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki suatu negara. Karena dengan kedaulatan, negara dapat menentukan kehidupan bangsa dan negara tanpa ada campur tangan atau tekanan dari bangsa lain. Bahkan terkadang suatu negara harus menunjukkan fungsi dan peran kedaulatannya untuk dapat diakui oleh rakyatnya atau bangsa-bangsa lain di dunia. Ya. Jadi, tiap-tiap negara haruslah punya kedaulatan. Nah, apa sih itu hakikat kedaulatan atau pengertian dari kedaulatan? Nah, pada dasarnya, setiap orang di dunia ini itu ingin merdeka. Sebab kemerdekaan merupakan salah satu hak asasi manusia. Demikian juga halnya dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ingin bebas dari belenggu penjajahan, dan bangsa yang bebas merdeka ini berhak berbuat sesuatu atas dirinya di masa depannya atau keinginannya. Akan tetapi, jika suatu bangsa ingin berdaulat, maka bangsa tersebut harus memiliki wilayah kedaulatan. Semakin besar bangsa dan wilayahnya, maka semakin diperlukan pemimpin yang mampu menjaga, mengatur, dan membina kelangsungan hidup bangsanya dan wilayah kedaulatannya. Ya, dengan demikian, cita-cita hidup dan harapan seluruh bangsa yang menempati wilayah kedaulatan tersebut dapat tercapai. Ya, itu adalah pengantar. Sedangkan unsur-unsur dari terbentuknya suatu negara, kita perlu tahu ya, ada 3 unsur. Ada wilayah kedaulatan, ada rakyat atau bangsa, dan ada pemerintah yang berdaulat. Nah, bagi bangsa Indonesia, teori bernegara dilakukan dengan mengaitkan hal-hal yang umum atau bersifat universal, bersifat keseluruhan dengan hal-hal yang khusus. Hal-hal yang khusus ini seperti nilai luhur, adat dan budaya, persamaan nasib seperjuangan mempertahankan hidup, dan keberagaman. Hal ini dengan tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Ya, pernyataan dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bukan saja menegaskan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Pernyataan alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karenanya, segala jenis bentuk penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi. Bangsa yang merdeka itu bangsa yang bebas dan memiliki hak serta kekuasaan untuk mengatur rumah tangga sendiri, terlepas dari campur tangan maupun tekanan dari bangsa manapun juga. Dengan kata lain, suatu bangsa yang telah berdiri menjadi negara yang merdeka berarti telah memiliki kedaulatan. Nah, kedaulatan di sini itu punya arti, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Berdasarkan pengertian ini, maka kedaulatan punya sifat-sifat sebagai berikut. Ada 4 sifatnya. 4 sifat kedaulatan. Yang pertama permanen, yaitu bahwa kedaulatan itu tetap ada selama negara tersebut masih ada atau masih berdiri. Kemudian sifat kedua adalah asli, yaitu bahwa kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Sifat yang ketiga bulat atau utuh, yaitu bahwa kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi. Sifat yang keempat yaitu tidak terbatas, yaitu bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi. Sebab jika ada yang membatasi, maka hilanglah sifat dari kedaulatan tersebut. Nah, kedaulatan ini harus dijaga agar tidak digerogoti atau bahkan diambil, dirampas oleh bangsa lain. Nah, kedaulatan yang dimiliki suatu bangsa itu ada 2 ya, meliputi 2 kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Bisa dilihat dari bagan ini. Ya, kedaulatan negara terdiri atas kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam itu memiliki pengertian, yaitu memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa atau negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar memiliki maksud, yaitu memiliki kekuasaan atau hak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain sesuai dengan yang diinginkan. Kedaulatan bagi suatu negara dapat berarti sebagai berikut. Ya, intinya ada 3, yaitu menjadi negara yang berdiri sendiri sejajar dengan negara-negara merdeka yang lain, lalu memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kemudian memiliki kekuasaan atau hak untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan negara lain yang diinginkannya.
Ya, walaupun suatu negara itu telah merdeka dan punya kedaulatan, ya, tiap-tiap negara itu menyadari bahwa mereka itu saling membutuhkan dan tergantung dalam banyak bidang dari negara yang lain. Tidak ada satupun negara yang dapat hidup sendiri. Hal inilah yang kemudian menyebabkan negara-negara yang ada di dunia ini kemudian membentuk organisasi-organisasi internasional, salah satunya PBB. Ya, hal ini sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hubungan dan kerjasama dengan bangsa lain dalam pergaulan antar bangsa di saat ini maupun di masa yang akan datang. Masuknya negara-negara ya yang menjadi anggota dari PBB ya tidak meniadakan kedaulatan suatu negara. Artinya kedaulatan itu masih tetap ada ya. Artinya mereka tetap mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota PBB. Nah, setelah kita tadi ngomongin masalah hakikat kedaulatan, ya apa sih itu kedaulatan? Kita berlanjut membahas mengenai teori-teori kedaulatan. Ya, secara umum, ya kita mengenal teori kedaulatan itu dikelompokkan menjadi 4. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini merupakan teori yang paling tua di antara teori-teori kedaulatan yang lain. Nah, menurut teori kedaulatan Tuhan disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu berasal dari Tuhan. Maksudnya, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hanya satu, yaitu berasal dari Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya, negara dan pemerintah negara harus mewakili Tuhan di dalam menjalankan hukum di dunia agar mendapat ridho dari Tuhan, ya, restu dari Tuhan. Teori ini berkembang sejak pada zaman abad pertengahan, antara abad ke-5 sampai abad ke-15-nya. Negara yang menganut paham ini disebut dengan negara teokrasi. Ya, awalnya teori kedaulatan Tuhan dalam teori kedaulatan Tuhan ini raja dipandang sebagai wakil Tuhan oleh rakyatnya. Tapi kemudian karena merasa mewakili Tuhan dalam melaksanakan kekuasaannya di dunia, raja ini akhirnya malah sering bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Raja tidak merasa bertanggung jawab pada siapapun kecuali kepada Tuhan. Bahkan raja merasa berkuasa untuk menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh rakyat dan warga negaranya. Keadaan semacam ini ya yang kemudian menimbulkan pandangan atau teori baru, melahirkan teori baru mengenai kedaulatan, yaitu teori kedaulatan negara. Nah, ini adalah teori kedaulatan negara. Oh ya, untuk tokoh-tokoh dari orang-orang yang mengemukakan teori kedaulatan Tuhan itu antara lain ada Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Kemudian berlanjut ke teori kedaulatan negara. Ya, menurut teori ini, kedaulatan ini berasal atau ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum atau negara sebagai sumber dari segala kekuasaan. Jadi, segala sesuatu itu harus tunduk pada negara. Rakyat harus tunduk pada negara, pemerintah harus tunduk pada negara. Sedangkan negara tidak dapat dibatasi oleh hukum. Kehendak negara dimuat dalam perundang-undangan dan dijadikan sumber hukum. Nah, adapun tokoh dalam teori kedaulatan negara antara lain Jean Bodin, Paul Laban, dan George Jelinek. Lalu yang ketiga, teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, ya, hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ya. Dengan demikian, baik raja maupun rakyat, bahkan negara beserta aparatur di dalamnya, semuanya harus tunduk pada hukum. Ya. Adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan teori kedaulatan hukum antara lain Greber, Leon Duguid, Glenn Burke, Immanuel Kant, dan Hugo de Groot. Teori yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Ya. Menurut teori ini, ya, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kedaulatan yang dipegang oleh raja, penguasa, atau penyelenggara negara itu berasal dari rakyat. Segala kebijakan pemerintah harus berlandaskan kemauan rakyat. Oleh karena itu, raja atau penguasa harus bertanggung jawab kepada rakyat. Segala kebijakan pemerintah harus berlandaskan kemauan rakyat. Negara penganut teori ini disebut dengan negara demokrasi. Contohnya seperti Indonesia. Nah, teori ini berkembang antara abad ke-17 sampai hari ini, ya, atau sampai sekarang.
Adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan teori kedaulatan rakyat itu antara lain ada Jean-Jacques Rousseau, kemudian Thomas Hobbes, John Locke, dan Montesquieu. Akhirnya, sekian dulu penjelasan dari video kali ini mengenai hakikat kedaulatan teori tentang kedaulatan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and thank you.